Setelah 1 bulan penuh menunggu dengan kebingungan karena nggak ada bahan konten, akhirnya Boruto to Blue Vortex chapter ketiga rilis juga cuy. Dan benar saja pertarungan Boruto melawan Code menjadi sorotan penuh di chapter kali ini. Dan yang lebih menarik, akhirnya kita diperlihatkan jurus baru dari Boruto, yaitu Rasengan Usuhiko. Ada yang mengatakan kalau jurus itu mirip dengan Kamui milik Obito Uchiha. Tanpa banyak bacot lagi, inilah Boruto to Blue Vortex. Obito Uchiha, sosok yang menjadi yang keladi meletusnya perang dunia shinobi keempat, tidak bisa dipungkiri. Obito memiliki peran vital sebagai kaki tangan Madara di tubuh Akatsuki. Perannya menjadi sosok Tobi yang terlihat kocak dan lemah, membuat orang tidak memperhitungkannya. Obito sendiri tidak banyak menunjukkan kemampuan serta kekuatan saat dirinya bermain drama sebagai Tobi. Dia lebih sering menggunakan kemampuan Kamui-nya sebagai alat pertahanan diri. Ya, dengan Kamui yang dimiliki Obito, dia sangat sulit untuk dilawan karena semua benda akan menembus tubuhnya hingga dia sulit sekali terkena serangan. Hal ini banyak disangkut pautkan dengan kemampuan Boruto, yaitu Rasengan Usuhiko. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Sebenarnya seperti apa konsep dari Rasengan Usuhiko ini? Apakah memang mirip dengan kemampuan yang dimiliki Obito? Jadi pada chapter ketiga Boruto to Blue Vortex, Boruto mengaktifkan kemampuan Usuhiko untuk melawan Code. Sebenarnya ada dua penjelasan tentang kemampuan unik yang satu ini. Yang pertama, konsep Rasengan Usuhiko ini mirip seperti Kamui yang dimiliki oleh Obito, yaitu badan Boruto tidak bisa dihajar sama sekali, atau dengan kata lain, semua objek akan menembus badannya. Dia menjadi pusaran angin itu sendiri. Lalu pendapat yang kedua, konsep Rasengan Usuhiko membuat Boruto terlihat berpindah saat akan mendapatkan serangan dari lawan yang sudah terkena pusaran angin tersebut, atau lawannya seperti melihat Fata Morgana posisi Boruto. Keduanya akan kita bedah dan bahas satu persatu. Oke, langsung saja kita buka dengan pendapat yang pertama. Obito mendapatkan kemampuan untuk tidak dapat diserang ketika Sharingannya berhasil berevolusi ke tahap Mangekyo. Kemampuan ini merupakan teknik spesial dari Mangekyo Sharingannya dan secara otomatis akan terus aktif. Cara kerja dari Kamui spesial milik Obito adalah badan atau apapun yang Obito sentuh fisiknya akan secara otomatis dia transfer ke dimensi Kamui, sehingga yang berada pada dimensi normal hanyalah wujudnya saja. Oleh karena itu, dia sangat sulit untuk dilawan. Semua serangan akan menembus dirinya dan melewatinya begitu saja. Bahkan, Obito sering melewati Keikai Ninjutsu dengan menggunakan kemampuan ini. Sementara, untuk dapat menyerang lawan, Obito harus menonaktifkan kemampuan ini. Hanya orang dengan kecepatan dan intelijensi tinggi yang dapat memahami kelemahannya. Dari teknik yang merepotkan ini, seperti halnya Minato Namikaze, yang bisa mengalahkan Obito dengan Hiraishi no Jutsu level 2. Nah, kita kembali ke Rasengan Usuhiko dari Boruto. Jika memang Code menembus badan Boruto saat dia berusaha menyerangnya, maka konsep dari teknik Usuhiko ini sedikit mirip dengan Kamui milik Obito. Perbedaannya terletak pada syarat dan kondisi sebelum teknik ini digunakan. Obito dapat mengaktifkan Kamui spesialnya sesuka hati tanpa syarat apapun. Sementara Boruto paling tidak memiliki satu syarat terlebih dahulu sebelum lawannya tidak dapat menyerangnya lagi, yaitu sang lawan harus terselimuti angin Rasengan Usuhiko. Dengan cara dia harus menyentuh bagian badan Boruto, seperti halnya Code yang pada saat berhadapan dengan Boruto menahan tangan kanan Boruto. Namun dia tidak menyadari kalau dengan menyentuh Boruto saja dia akan mendapatkan efek dari teknik Usuhiko ini. Setelah tertandai oleh pusaran angin, serangan Code tidak dapat mengenai Boruto sedikit pun. Saat Code mengayunkan tangannya untuk menerkam Boruto, dia justru melewatinya begitu saja. Boruto seperti sebuah angin yang bisa kita rasakan keberadaannya, namun tidak dapat kita raih sedikit pun. Nah, hal ini mirip sekali dengan Kamui milik Obito, bukan? Bedanya, Kamui Obito menggunakan transfer fisik ke dimensi lain, sedangkan Usuhiko Boruto tidak memanfaatkan perpindahan dimensi apapun. Tapi masih ada penjelasan berikutnya yang berbeda dengan pendapat pertama. Jika Rasengan Usuhiko itu mirip dengan Kamui Obito, mengapa tidak ditunjukkan momen Code menembus badan dari Boruto? Lalu ada juga panel yang menunjukkan Boruto tiba-tiba saja berdiri di belakang Code, yang mengisyaratkan kalau Code tidak mengetahui posisi dari Boruto yang sesungguhnya. Itu berarti sejak teknik Rasengan Usuhiko mulai menyelimuti lawannya, efek dari teknik tersebut langsung menyebar sampai mempengaruhi penglihatan dari Code dalam kasus ini.
Nah, jika hal tersebut yang terjadi, ini sungguh menarik. Saat Code kebingungan karena serangannya tidak dapat menjangkau Boruto, Boruto justru melihatnya seperti ayam jago yang lagi keedanan. Nah, setelah dirasa waktu bermainlah usai, Boruto mengakhiri Rasengan Uzumiko dengan menghantam perut Code hingga dia terhempas terbang. Jika dilihat secara kasat mata, Code seperti tidak mendapatkan luka yang fatal. Bahkan, bekas pukulan Boruto saja tidak nampak merusak pakaian Code. Namun seperti yang dikatakan oleh Daemon, kalau jurus tersebut membuat guncangan tanah, bahkan planet bergetar. Itu berarti kerusakan yang diakibatkan oleh Uzumiko terjadi pada bagian dalam tubuh Code. Efek serangan itu pada mulanya tidak terlalu dirasakan Code, namun selang beberapa detik, dia tak mampu lagi menggerakkan tubuhnya, bahkan hanya untuk berdiri sekalipun. Rasengan Uzumiko benar-benar berada di level yang berbeda dari varian Rasengan lain. Karena menurut Boruto itu sendiri, Rasengan ini memanfaatkan energi bumi untuk berotasi. Bisa dibayangkan sebesar apa energi tersebut. Code mungkin terlalu bodoh untuk memahami perkataan Boruto yang telah memperingatinya kalau proses untuk membunuhmu sudah setengahnya selesai. Saat Code pertama kali menyentuh lengan Boruto, harusnya saat itu dia sudah mewaspadai apa yang akan terjadi pada badannya. Namun karena ego dan ketololannya, Code justru semakin masuk ke perangkap yang dipasang oleh Boruto. Luar biasa kemampuan bertarung dari Boruto ini, bukan hanya mengandalkan kekuatan. Mimin rasa yang ditunjukkan Boruto ini merupakan sebuah kejeniusannya untuk menggiring Code masuk ke permainannya dengan cara memainkan sisi emosi manusia. Dan ya, sekian dulu pembahasan kali ini. Jika kalian masih ingin mendengar bacotan Mimin yang belepotan ini, silahkan tonton 300-an short yang telah Mimin upload ya. Dan sampai berjumpa di konten berikutnya. Ciao.